Oke, selamat malam Tribuners. Bersama saya Bayu Saputra. Eh, Pada malam hari ini kita mencoba untuk ngobrol bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Bapak Arianto Werta. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam Adinda Bayu, Siap. Oke. sehat? Alhamdulillah sehat nih Pak Ketua. Gimana kabar Pak Ketua juga? Alhamdulillah selalu Oh, sehat. oke. Siap. Meskipun pandemi ini kita tetap jaga kesehatan ya Pak Ketua ya, bersama Ya, keluarga tetap juga Pak Ketua ya. protokol kesehatan. Oh, oke. Pak Ketua, kita ingin ngobrol dengan Pak Ketua nih terkait yang kita ketahui, apalagi di headline news Tribun Lampung pada hari ini itu mengangkat berita terkait ada anak usia 10 tahun yang kecanduan eh, sabu, begitu Pak Ketua. Nah, ini menjadi perhatian kita semua, menjadi perhatian semua unsur dan elemen-elemen. Eh, kita ketahui anak merupakan aset bangsa yang harus kita eh, jaga gitu. Nah, kita ingin tahu nih dari pandangan Pak Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Pak Arianto Werta, terkait fenomena-fenomena yang ada saat ini. Nah, mungkin step by step akan coba aku ajukan suatu pertanyaan dan mungkin nanti Bapak Ketua bisa menjawab secara detail dan secara eksplisit untuk bisa mencerahkan kepada masyarakat Lampung terhadap anak-anaknya seperti apa gitu. Nah, yang pertama nih Pak Ketua, fenomena miris ada bocah 10 tahun yang di Tanggamus kemarin itu kecanduan sabu. Eh, dan bagaimana sih Pak Ketua, tanggapan Pak Ketua dengan hal tersebut Pak Ketua? Ya, dipersilakan Pak Ketua. Ya, kejadian ini bukan saja miris ya, tetapi merupakan suatu kejadian yang luar biasa dan musibah bagi anak-anak Indonesia ke depan. Sebagaimana kita sadari bahwa anak adalah aset bangsa. Nah, terhadap kejadian ini, tentu semua kita salah, khususnya kepada orang tua, lingkungan pendidikannya itu sendiri, yang bukan mungkin ya berdasarkan hasil analisa kami dari Lembaga Perlindungan Anak atau saat ini namanya sudah mulai berubah dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung ya, bahwa peran orang tua itu sangat penting di dalam memperhatikan tentang tumbuh kembang anaknya, terutama bagaimana dia bergaul baik di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat sekitarnya, dan di lingkungan sekolah. Nah, tapi kalau kita lihat selama ini itu terabaikan, padahal itu menjadi tanggung jawab penuh orang tua dan lingkungan sekolah. Nah, saya rasa ini kita dengan kejadian ini kita tidak bisa bermain-main karena berdasarkan apa yang kita lihat, saya sempat baca eh, media elektronik ya tanggal 19 kemarin itu, Polsek di mana ya di Polres Jakarta Barat menemukan suplemen yang di dalamnya terkandung ekstasi bahkan sabu-sabu. Nah, ini merupakan kelalaian kita, kelalaian negara, BP POM, apalagi di dalam makanan anak-anak kita nggak tahu. Bahkan pernah dihebohkan ada yang di dalam makan anak-anak mengandung ada kandungan narkotikanya. Karena untuk
menjajah suatu negara di era sekarang ini tidak diperlukan senjata, dengan kekuatan senjata tidak perlu. Rusak generasi mudanya dengan narkoba. Saya kira itu. Oke. Kemudian bagaimana sih Pak Ketua cara melindungi anak dari bahaya narkoba tersebut, Pak Ketua? Ya di zaman sekarang ya, apalagi sudah tidak ada batasan lagi ya, terutama penggunaan media. Tetapi kita ambil dari yang kecil dulu ya. Pertama adalah orang tuanya, bagaimana dia lebih memperhatikan anaknya. Karena cara mendidik anak zaman sekarang ini bukan zaman kita seperti dulu, dengan satu batang rotan anak bisa takut. Tetapi sekarang ini bukan eranya lagi. Karena ketika melakukan kekerasan terhadap anak, kendati pun anak kita sendiri, ada sanksi hukumnya. Karena anak adalah merupakan titipan. Oleh karenanya, bagaimana di dalam keluarga itu ditumbuh kembangkan kehidupan demokrasi. Bagaimana memberikan pelajaran kepada anak bahaya narkotika, berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan aspirasi, keinginan mereka. Jadi jangan kita karena merasa orang tua, kita selalu melakukan pembenaran. Tidak ada apa yang dalam pikiran anak-anak ini selamanya tidak pernah benar oleh kita. Nah, oleh itu yang pertama adalah ciptakan situasi demokrasi terhadap anak, keterbukaan terhadap anak, berikan kesempatan mereka untuk bicara. Itu pertama. Kedua, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini memang kalau kita lihat sangat minim sekali. Bahkan kita harapkan ya, kita banyak lembaga-lembaga ya seperti BNP, BNK kabupaten kota, seyogyanya kepolisian, kejaksaan, mereka ini kan paling tidak tuh ada dana-dana untuk sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang bahaya narkotika. Mari kita dari kelompok masyarakat ini siap untuk mendampingi mereka. Sosialisasi kita ke sekolah, di kelurahan. Nah, tapi yang lebih penting adalah peran daripada orang tua dan guru di lingkungan. Karena mereka yang berada lingkungan terdekat daripada tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, kemudian ya, dampak semua ini kan tidak terlepas dari apa ya, gadget. Bahkan pada Oktober kalau nggak saya tahun 2020, kami dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung mengajak Ibu Rehana, ya, istri Pak Gubernur, Riana karena Sari. beliau kebetulan selaku Dewan Konsultasi di struktur organisasi daripada Komisi Nasional Anak Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Nah, di situ kita mengajak beliau untuk mencanangkan program gerakan nasional kembali kepada permainan tradisional. Artinya, cluenya kami buka, tetapi hendaknya pemerintah daerah harus tanggap, khususnya yang di bidang pendidikan. Bahkan segala permainan itu kita peragakan pada saat itu. Mulai dari congklak, main karet, main taplak, main gobak, main apa, nah semua itu kita inikan. Nah, bagaimana itu bisa dijadikan
daripada apa ya, ekstrakurikuler di sekolah. Dikenalkan itu dengan anak-anak sehingga mereka jauh daripada penggunaan gadget itu sendiri. Karena gadget itu sendiri ya lebih banyak moderatnya daripada yang positif, yang baiknya buat anak-anak, karena usia mereka belum siap untuk menerima informasi yang ada, bahkan disalahgunakan. Kita harus akui bahwa tindak kekerasan terhadap anak, korban, ya cabul segala macam dimulai diawali dari situ. Bahkan korban-korban anak-anak dilalui oleh pelaku itu melalui gadget. Nah, oleh sebab itu kita harus lebih hati-hati. Tapi memang sekarang serba dilematis ya kalau kita bicara itu. Betul. Di satu pihak gadget dengan kondisi sekarang dibutuhkan untuk pendidikan ya, dalam artian karena kita sedang pandemi ini jadi daring ya. Tetapi hendaknya ya orang tua harus kontrol di mana, bagaimana, kapan penggunaannya itu. Yang jelas anak harus dihindari jauh dari yang namanya gadget. Mungkin itu Adinda. Jadi Pak Ketua, artinya penggunaan gadget secara masif ini menjadi faktor mereka itu, anak-anak itu mengenal narkoba ya Pak Ketua ya? Jelas. Itu suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Karena semua di dalam gadget itu ada, mulai dari pornografinya. Di situ. Apalagi inilah, kalau Komnas ini ya akan bicara padanya. Tayangan televisi, semua tayangan televisi TV 90% tidak mengandung moral yang mengarahkan ke pendidikan anak yang lebih baik, yang positif. Jadi barbaran tuh televisi. Nah, itu mestinya mulai dari situ pemerintah sudah mulai menyaring. Ada sifatnya tontonan itu yang bersifatnya banyakkan yang mengarahkan ke yang lebih edukatif ya. Menurut kami itu begitu. Nah, Pak Ketua, kalau berdasarkan pengamatan dari Pak Ketua sendiri, pengenalan dini bahaya narkoba di lingkungan sekolah itu apakah masih kurang, Pak Ketua? Apanya? Pengamatan Pak Ketua nih, pengenalan dini terhadap bahaya narkoba di lingkungan sekolah itu saat ini memang masih kurang ya, Pak Ketua ya? Ya jauh. Kalau kita mau bicara jujur, belum ada lah. Konteks ataupun itu belum ada. Kita hanya bicara di luar. Tetapi coba kita lihat realitasnya, implementasinya di lapangan itu. Bagaimana? Artinya untuk masalah narkoba ini seorang pendidik dengan bercerita walaupun dia keluar dari materi pelajaran dia gunakan 10 menit, itu cukup untuk menggunakan waktu 5 atau 10 menit itu menerangkan kepada anak tentang bahayanya narkotika. Bagaimana orang yang terpapar narkotika, apa yang diakibatkan oleh narkotika itu, apa sanksi hukumnya yang akan dihadapi oleh narkotika itu. Jadi paling tidak, artinya kalau walaupun tidak ada kurikulum yang resmi, tetapi wawasan seorang guru itu yang dia harus tahu bagaimana fenomena-fenomena yang ada di masyarakat ini, khususnya yang menyangkut terhadap anak itu, mereka bisa dengan kreativitas, ilmu seni mendidiknya loh. Jadi tidak perlu kurikulum yang mesti ajak begitu, Adinda. Iya, Pak Ketua. Artinya ini kan sangat membuat kita resah dan semua elemen harus bahu-membahu untuk supaya anak itu tidak kecanduan narkoba ya, kan ya.
Nah, mungkin Ya. pertanyaan berikutnya Kanda. Mulai tingkat Ini sekolah, sedikit saya tambah sedikit. oke. Jadi tidak ada hanya di lingkungan pendidikan loh, Hmm, lingkungan kesehatan, iya. Semua sektor BP Kanda ya. POM. BP POM itu apa? Kok bisa permen makan anak-anak itu bisa ini lolos seleksi kandungan narkoba itu bagaimana? Hmm, hmm. Kalau Kayak untuk gitu. Kanda, mungkin mulai tingkat sekolah apa sebaiknya pengenalan dini bahaya narkoba itu Kanda? Gimana? Eh, mulai tingkat sekolah apa sebaiknya pengenalan dini bahaya narkoba itu seperti apa Kanda? Yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi harus mulai dari tingkat SD, Oke. sekolah dasar, Oke. itu sudah dimulai ditanamkan kepada anak pemahaman tentang bahayanya narkotika. Ketika anak balita atau yang masih di PAUD itu gurunya bisa, orang tuanya bisa sambil mendongeng, banyak cara-cara yang bisa dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada anak bagaimana bahayanya narkotika itu sendiri. Baik terhadap diri anak maupun terhadap keluarga dan kelangsungan bangsa dan negara ini ke depan. Karena satu catatan, penjajahan di abad modern tidak perlu dengan kekuatan senjata. Hancurkan generasi mudanya dengan narkotika. Nah, belum kita bicara masalah hukum. Iya kan? Kok negara kok semakin jadi narkoba itu? Kita kan jadi bingung. Kalau ditangkap barangnya setelah tangkap di mana? Apakah betul yang dihanguskan itu narkotika? Rakyat tidak tahu. Coba tanya kejaksaan, tanya kepolisian, kejaksaan tahu tidak. Nah kita harus masuk sampai sejauh itu. Libatkan masyarakat untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini ke depan. Oke. Eh, Ketua, terakhir Ketua, sebelum Ya. menutup diskusi kita malam ini, pertanyaan terakhir. Secara struktural, apa seharusnya solusi dari pemerintah daerah bersama aparat keamanan ini dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung? Solusi terbaik adalah pertama, ya, pemerintah khususnya aparat penegak hukum harus betul-betul, ya, Mm-mm. di dalam melaksanakan peran dan tugasnya harus mempunyai orang-orang yang berintegritas. Karena seperti saya katakan tadi, sekian banyak tangkapan barang bukti, kita nggak tahu kemana akhirnya. Apakah iya yang dibakar, yang ditanam, dibuang itu benarkah? Itu pertama. Nah, jadi solusi yang terbaiknya buat pemerintah ya adalah bagaimana mulai dari pendidikan dasar ya untuk segera membentuk ataupun membuat suatu peraturan atau perda atau apa bagaimana tenaga pendidik bisa memberikan membuka wawasan anak-anak dan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bahaya narkotika. Oleh karena itu, ya, ini harus bersinergi antara pemerintah, lembaga-lembaga negara, kemudian masyarakat dan orang tua. Tetapi intinya yang secara keseluruhan adalah keluarga dan lingkungan pendidikan. Itu basis utama. Nah, mari kita sama-sama duduk satu meja, apa yang akan kita lakukan ke depan demi menyelamatkan anak-anak Indonesia untuk Indonesia lebih baik Oh, dan menuju Indonesia yang berkeadilan. mantap Pak Ketua. Pak Ketua, mungkin
Sekian obrolan kita yang sangat singkat ini. Mungkin lebih banyak kita nanti ngobrol di darat begitu Ketua. Dan semoga Pak Ketua juga sehat dan semoga masyarakat Lampung Amin. mendapatkan pencerahan dengan statement-statement Pak Ketua sehingga bisa menjadikan generasi penerus bangsa ini menjadi yang bisa bermanfaat nantinya dan bukan menjadi agen-agen narkoba. Begitu ya Pak Ketua ya? Ya. Iya, iya, karena kan kita tahu ini kan justru kan banyak anak-anak yang jadi pengedar, Iya, begitu Pak iya Ketua. kan, dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Nah, makanya kita itu perlu itu dibuka sumbernya sesungguhnya siapa. Kalau ditangkap itu harus ada ujungnya loh. Ya, Udah deh. siap. Jadi gini, Adinda, besok kita ada acara. Ketua Komnas kan hadir. Kalau ada waktu, kita sama-sama ke Gunung Sugi. Ada Oke. pelatihan untuk 250 guru PAUD ya di Kabupaten Lampung Tengah dari beberapa kabupaten pesertanya yang merupakan kerjasama PT Askrindo dengan Komnas Perlindungan Anak dan PAUD institusi. Jadi kalau ada waktu kiranya bisa hadir. Begitu Siap, Pak Ketua. kira-kira Dinda. Makasih banyak ini Pak Ketua atas informasi-informasinya. Oke. Salam sehat selalu. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Waalaikumsalam Tribuners, warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh eh, kita sudahi wawancara khusus dengan Bapak Arianto Werta selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada malam hari ini. Saya Basuki Putra dari studio Tribun Lampung melaporkan.